Pretes. Sementara kan nanti. Udah dulu ya sekalian snacknya. Itu dua. Marah baik. Apa dua kak? Pretes ibu hamil. Ini Pak, aturan Jawab yang benar ya ibu hamil. milih kami nak buka KTP. Karena Telu ni. Kalau belum, dah balik mek no. Selamat datang peserta kelas ibu hamil Puskesmas Wanasaba, berada di lokasi Jorong Daya 2, Posyandu Jorong Daya 2. Wah, ni dah nak nonggang anu dia bukan nak nong. Nek berdatang anu nar. Ibu kelas hamil Halo, saat Nama. ini Nama sedang Arab ibu, ira ibu hamil gitu. melaksanakan Ibu pretes hamil. tes ibu hamil. Yang saya hormati Bu Kader, Ibu dari desa yang kami hormati. Ya, terima kasih dan ucapkan atas menyanyi dalam kegiatan kelas ibu hamil. Di mana tujuan dari kelas ibu hamil ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang kehamilan, kemudian nanti berlanjut ke persalinan, nifas dan perawatan bayi dan hamil. Jadi di sini di kelas ibu hamil ini kita akan belajar bagaimana cara kita mengelola hamil kita supaya kita sehat, dan tujuan akhirnya supaya bayi yang dilahirkan itu adalah bayi yang berkualitas, yang sehat dan cerdas ke depan. Itu tujuannya, gitu. Nah, kemudian adapun sarananya yang akan kita pakai yaitu kita akan mempelajari isi dari buku KIA ini, ya. Karena di buku KIA ini di sini dia ilmu-ilmu tentang kehamilan, persalinan, dan perawatan anak kita itu ada di buku KIA, ya. Makanya itu kita sih buku KIA ini bukan sekedar untuk ditulis sama petugas, ya. Bukan sekedar ditulis sama petugas, tetapi yang paling penting adalah buku KIA ini sebagai bekal ibu-ibu menjalani kehamilannya, ya. Nah, gitu. Nah, itu artinya buku KIA ini harus dibaca, ibu-ibu, ya, harus dibaca. Siapa yang harus membaca buku KIA? Pertama yang harus membaca buku KIA itu ibu hamil, ibu-ibu, kemudian suaminya wajib membaca juga. Kemudian mertua juga, ibu kita yang bisa membaca. Jadi semua anggota keluarga yang bisa membaca itu usahakan dia ikut membaca buku KIA. Nah, tetapi buku KIA ini juga harus dipelihara. Setelah dibaca jangan dilepas-lepas di bawah, ya. Nah, jangan dilepas-lepas. Setelah dibaca disimpan lagi. Nanti ibu hamilnya bertahap bacanya, ya. Kemudian buku KIA pertama buku KIA ini sebagai sumber informasi, kedua buku KIA itu sebagai catatan kehamilan, riwayat kesehatan kita, jadi riwayat kesehatan anak yang akan kita lahir, ya. Setiap anak mempunyai buku KIA satu. Kalau anak kita kembar, dia berhak lagi mendapatkan buku KIA satu. Ya, itu jadi setiap anak wajib memiliki. Karena di sini sebagai rapor kesehatan anak-anak, ya. Nanti ibu-ibu ke depannya itu anak-anak akan sekolah itu dia akan buku ini. Dia akan syaratnya masuk sekolah ini akan memakai buku KIA. Jadi dilihat nanti anunya di buku KIA. Nah, oleh karena itu buku KIA-nya itu nggak boleh nggak boleh dibuang-buang, nggak diurus gitu. Harus
belikan dia plastik bening itu ya, ngorongin itu sini bahan. Jadi nanti ya kalau hari pertama kalau bayinya sudah selesai posyandu disimpan kan ya, enggak lah nanti kalau di sekolah dicari gitu. Sekarang nggak tahu apa itu dari pemerintah dicari juga biaya ada repot ya. Sebelum kita memulai, mungkin kita mengadakan kesepakatan dulu dulu. Okay? Ini kelas ibu hamil ini akan kita laksanakan 4 hari. Nah sekarang kita tentukan jamnya, ya sebentar-bentar sih. Karena apa? Nanti kalau kepanjangan mungkin ibu capek, mungkin lelah ya. Jadi nanti kita belajar materi ini sebentar, kemudian nanti di akhirnya kita tanya jawab, senam nanti ada senam hamilnya ya. Nah itu kita rencananya 4 hari. Mungkin nanti kalau kita bisa singkat mungkin kita ya, walaupun kita singkat harinya mungkin paling 3 hari. Kira-kira sanggup deh. Karena ya sambil kita berjorak-jorak deh. Ya begitu. Nah sekarang jamnya yang kita tentukan ibu-ibu maunya jam berapa? Mungkin sekitar sejam mungkin kita ngobrol dan jam kira pas ini kayak jamnya kita pakai ini jam 8:30, jam 2, iya jam 9-nya kita pakai. Gimana? Jam 7 untuk jam masak. Sekarang ini udah kita pakai ya. Wah itu pengen beli jangan ini. Lagi bisa pulang ini bisa beli jangan? Oh iya. Ya sudah kalau gitu mungkin kita tentukan aja kita mulai insya Allah jam 9 ya. Nah rencananya kita Bu Kaur ke pelinggi Kasih keserah. Bu Kesra nih. Dulu ingat kita buletin Kesra dulu ya. Waktu zaman dulu. Nah kita rencananya nanti hari ke besok dan hari selanjutnya maunya kita mungkin makan ya, kita makan. Jadi yang kita makan tuh sederhana saja. Nanti yang menjadi mitos yang tidak diberanikan oleh ibu hamil itu kita makan bersama supaya tidak menjadi supaya dia tidak takut gitu. Karena nanti kita akan belajar nanti itu. Nah, biasanya kan kangkung dilarang, Nah, udang dilarang. Nanti mana ya. Mungkin tidak mewah-mewah menunya hari ini apa? Karena memang dana snack kita alihkan ke situ. Dana snack nanti kita alihkan ke situ. Apa nih lah kang? Kapan ada? Sudah besok kita jangan salah. Jadi itu sih rencana kita supaya dia bisa tidak teori-teori doang. Iya. Sekalian kita praktek. Salah satunya kan yang mengandung zat besi itu kangkung tuh biasanya kan dilarang sama orang tua. Cerita doang ya sudah gitu sih rencana kita ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Baik ibu ya, semoga lancar saja karena ini waktu sudah semakin lama. Itu waktu lema saya datang. Nanti yang datang ya biar dia ikut saja. Mengikuti dari belakang. Merupakan sarana belajar kelompok tentang kesehatan dari ibu hamil dan ibu salin, nifas, kemudian untuk meningkatkan keterampilan ibu mengenai kehamilan, persalinan dan nifasnya. Ya. Jadi tujuannya itu yaitu untuk meningkatkan pengetahuan. Sekarang kita mulai dari pemeriksaan kehamilan.
apa si kehamilan itu? Apa cara betian deh? Itu ke pertanyaannya nih. Kehamilan adalah masa di masa terdapat dari Nah, arah ke pertanyaan mana pentes? Ada itu? kehamilan ini. Apakah Oh, kehamilan? ada. Iya, sudah. Jadi kehamilan adalah apa? Apa nih kakek nu dibaca? Apakah Tirtia? Pengetahuan ke ya pe baca ini. Oh, ya, nah itu dah dia. Jadi betian itu ada anak di dalam rahim kan? Ya, ada janin Ya, di dalam ada janin rahim. di dalam rahim. Baik pada seorang perempuan, ya. Yang mana ya kalau proses-proses kita sudah tahu ya. Jadi kehamilan. Nah, kehamilan yang normal itu lamanya 280 hari atau 40 minggu, ya. Jadi itu yang kehamilan normal. Kemudian kehamilan itu dibagi dengan 3 trimester namanya. Trimester pertama umur 0 sampai 3 bulan, trimester kedua 4 sampai 6 bulan, trimester ketiga 7 sampai 9 bulan. Nah, biasanya dibagi seperti itu ya. Kemudian nah, sekarang tanda-tanda orang hamil, apa saja tanda-tanda orang hamil? Ada di tes tadi? Tidak ada di tes? Oh, tidak ada. Coba apa tanda-tanda orang hamil? Telat mens. Nah, itu yang paling penting ya. Ada pus pasangan suami istri tidak ber-KB, telat mens. Nah, kita harus curiga ke hamil. Ya, itulah tanda-tanda yang biasanya yang paling utama tanda-tanda hamil. Nah, kalau dia ada tanda-tanda seperti itu, kalau sudah telat mens, silakan. Kalau sekarang kan bau tes sendiri ya. Nah, tes sendiri silakan. Kalau dia misalnya garisnya 2 berarti positif. Kalau dia garis 1 berarti enggak. Nah, begitu dia garis 2 silakan harus segera ikut posyandu ya. Nah, harus segera ikut posyandu karena begitu tahu hamil, ibu harus segera meriksa karena nanti ada petunjuk-petunjuk dari ibu hamil, dari ibu bidan, apa-apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil muda. Misalnya ibu hamil muda tidak boleh gendong anak, ngangkat-ngangkat anak, ngangkat-ngangkat berat. Nah, itu biasanya hamil muda itu umur kehamilan 0 sampai 3 bulan. Trimester pertama ya. Trimester pertama itu sangat rawan dia dengan keguguran. Cepat dia terjadi keguguran. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi tidak boleh ngangkat bayi, ngangkat anak karena saya sendiri banyak sekali pengalaman saya dari pasien-pasien itu dia keguguran itu keluar darah gara-gara dia udah ngangkat anaknya, udah ngangkat ponakannya, tutus sugul darah. Mungkin sudah jalan-jalan juga naik motor. Ya, jadi itu. Kemudian naik motornya juga misalnya harus cari jalan yang lurus dan tidak sering-sering ketika hamil muda. Pokoknya amannya hamil itu dari abortus itu dari urakan itu setelah umur 4 bulan ya. Setelah itu nanti dia aman sudah insyaallah relatif lebih kuat ya. Tapi kalau dari 4 bulan ke bawah itu dia masih lemah, jadi harus dijaga. Kemudian berhubungan sama suami istri juga itu harus agak dijarain dikit. Apalagi kalau berhubungan terus terjadi mulas, ada rasa sakit kan kadang ada orang kalau berhubungan mulas ya. Nah, itu harus dikurangi sedikit. Nah, karena sperma itu dia mengandung perangsang juga. Nah, itu suka bikin keguguran juga. Ya. Jadi banyak ada. Pada hamil biasanya apa saja? Apa tidak muntah hamil muda no? Pusing, anak Bandung ngantuk. Macam. Ya, gitu ya. Jadi biasa ya. Ini hamil keberapa nih? Lupa kita perkenalan. Lupa sebelum kita mulai sebenarnya perkenalan ya. mulai penyebut TPU, nyebut TPU sekte. Ya, mulai dari kita dah perkenalan dulu sebelum kita lanjutkan. Jadi itu angkut yang ke?
Dan paling tertua. Sebelum suasana sahabat. Terimut bukan tertua. Emang ya. Iya sudah kita perkenalan dulu. Jadi siang nih namanya Bidan Baik ini Andayani. Kalau orang-orang kalau sebelum di Wanasaba kalau oleh sana saya dipanggil Bu Emi. Silahkan mau panggil yang itu mau enak. Kalau sini paling orang panggil saya Bu Imi. Nama asli Bu Imi. Nah, kalau orang yang enak yang nantinya dipanggil Bu Emi ya. Terus satuannya tuh Bu Bidan tahu nak? Tahu apa Bidan pe? Bu Eli. Bu Eli itu yang Bu coklat Eli. coklat. Ya, Bu Eli Asriani. Satunya Bu Bidan Abi ya. Nah, Bu Bidan Abi yang pakai apa? Iya. Nah, itu yang baru datang itu Bu Bidan Epi. Sama Ibu siapa satu tuh? Lupa ya Bu Nia ya. Ibu Karunia ya. Ya. Terus yang ini dari Ayuho ya. Tugas di Wanasaba itu sudah yang ketiga kali. Bolak-balik. Dulu PNS pertama kali saya tahun 85 itu di Wanasaba. Di Wanasaba. Sekarang sama pensiun tahun depan di Wanasaba juga ternyata. Balik lagi ke sini 3 kali balik ke sini. 3 kali saya. Iya. Iya perjalanan. Wanasaba jadi desa sendiri. Tidak jodoh di Wanasaba tapi ternyata pensiunnya di Wanasaba. Jodoh di mana, Bu? Kalau Bu Eli itu dia dari Banyuwangi ya. Bu Epi orang Wanasaba, Bu Nia orang Mudung. Mudung itu kan Pegading. Apa namanya? Mana Pegading. yang tes ini? Oh, memang saya melihat. Bu Mahkamah. Oh iya, Bu Mahkamah. Terus Niati. Bu Aminatul Zohra. Panggilannya Bu saya panggil Zohra. Bu Suryani. Suryani. Terang Nur Hasanah ya. Sudah. Yang penting itu juga udah ya tahu. Baik ibu-ibu kita lanjutkan biar agak ini. Melihat petuang ya pula. Berapa bulan setelah? Berapa bulan terakhir? Bulan Agustus dan terakhir. Sekitar 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Keluhan pada hamil muda biasanya itu ada mual, muntah, pusing ya, terutama pada pagi hari. Kemudian keluhan pada hamil tua biasanya nyeri pinggang. Kemudian kram pada kaki, kadang ada pembengkakan di kaki, kadang ada keputihan. Jadi ibu-ibu hamil kalau dia ngerasa keputihan itu biasanya itu normal. Kecuali dia gatal, kecuali dia gatal dan berbau. Kalau misalnya hanya becek-becek sedikit dan apa normal. Tinggal nanti ganti celananya yang sering. Kalau sudah buang air, kalau sudah cebok, dilap dulu baru dinaikkan celananya. Ganti celana. Kalau misalkan kalau bisa ganti celana 2 kali sehari. Mandi pagi, mandi sore. Dicuci terus celananya, disetrika ya. Jadi usahakan karena itu agak basah, jadi supaya dia tetap kering supaya tidak menjadi ini bakterinya
diperkembang. Terus jangan lupa ibu-ibu, bulu kemaluan itu harus dicukur ya. Kan ada tuh di sunnahnya tuh ya, di petunjuk Rasulullah bahwa bulu kemaluan itu harus dicukur. Ternyata manfaatnya banyak ibu. Jangan sih ditipis sekali dicukur ya, sisain sedikit buat maksudnya agak panjang dikit ya, yang penting jangan pendek gitu. Enggak sih tajam-tajam jadi burung target ya wampel. Jadi potong lah. Yang penting di neremben ya. Nah, karena itu kalau misalnya kita udah buang air nanti dia basah itu terus dia si tadi. Dia tuh kumannya berkembang. Ya. Harus diperhatikan. Kemudian ini ada tadi tesnya ini perubahan fisik pada ibu hamil ada? Sekarang bisa dilihat di sini jawabannya tadi. Apa coba perubahan-perubahan di tubuh kita kalau kita hamil? Perut munyung. Darah terasa bengkak. Terasa bengkak, terus apa lagi? Warnanya berubah ya, yang Hitam. yang terang menjadi Ya. lebih gelap. Terus apa lagi? Berat badan. kapan berat badan tadi. Lelah, cepat capek ya. Ya. Perubahan pada payudara, perubahan pada pembengkakan berat badan, perubahan pada kulit. Nah, jadi harus kita kenali itu. Kadang kan ada juga orang ngerasa hamil ya. Kadang ada orang ngerasa hamil padahal dia tidak hamil. Biasanya itu terjadi pada orang-orang yang kepingin sekali hamil, karena dia kepingin sekali hamil terus taunya dia tidak men, atau suka dia tidak men gitu, karena rasa ingin-inginnya itu dia mennya tidak datang, dikira dirinya hamil. Nah ternyata setelah dilihat-lihat di gejala-gejala ini tidak ada, jadi di perubahan payudara tidak ada kelihatan. Kemudian di warna biasanya warnanya itu di warna payudara itu di puting susu ya. Misalnya kalau yang coklat muda jadi coklat tua ya, yang warna pink menjadi coklat muda. Pokoknya dia lebih gelap dah dari sebelum kita hamil. Nah, itu tanda-tanda perubahan fisik pada ibu. Ada di tes tadi nih? Ada? Nah, sekarang bisa lihat jawabannya kan? Ya, perut makin hari makin membesar ya. Ada tanda-tanda. Kalau orang ini kan perubahan payudara dari ini ke ini, perut makin membesar, peningkatan berat badan ya. Jadi berat badan tiap anu itu dia harus naik. Apalagi nanti kalau sudah di agak umur 6 bulan 7 bulan ke atas itu malah di umur 8 bulan itu tiap minggu terus kilo. Sehingga dari awal kehamilan ke akhir kehamilan itu normalnya antara 11 sampai 15. Tapi rata-rata itu 12,5 dia naik, dia harus naik. Dari enggak kaget kalau dia naik di segitu, dia memang begitu naik. Dari 45 menjadi nanti 57. Ya dia harus naik karena apa? Ada janin nanti di dalam 3 kilo, 4 kilo. Kemudian rahim itu yang tadinya hanya 30 gram menjadi 1 kilo. Plasenta 1 kilo. Air ketuban lagi berapa kilo. Nah sehingga lemak-lemak badan juga besar, payudara juga. Nah totalnya itu menjadi 12. Malah saya naiknya dulu tuh 14 kilo baru melahirkan. Iya normal dah itu. Masih 11 sampai 15 kilo. Ini tadi ada ya? Nanti kalau ada bisa jawab kan? Bisa jawab nanti ya. Selanjutnya masalah pemeriksaan kehamilan. Nah, pemeriksaan kehamilan ada di buku itu ya. Nah, begitu kalau kita sudah tahu diri kita hamil, kita harus cepat meriksa. Ya terganggu hila-hila.
misalnya kan ada orang misalnya rapat lalu jaraknya betian di misalnya guruna anaknya beci malek hamil dia ya disemal meriksa. Nah itu tidak boleh dia seperti itu. Mana ibu kader jadi harus dia keluar meriksa apalagi jaraknya seperti itu. Dia itu kan resiko tuh Justru itu kalau dia rentan. terlalu dekat itu ya resiko itu. Jadi harus jarak aja meriksa. Nggak usah dia malu-malu. Dia sudah tersili si Bu Bidan apalagi kalau sayang turun ya turun dia hamil sudah. Yang penting dia bisa memeliharanya. Ya, jadi harus meriksa ya. Nah kalau ya. Ente, oh nyeri? Iya. Nah masalah pemeriksaan kehamilan ini ibu-ibu berapa kali kita meriksa selama kita hamil? Pernah nggak dibaca bukunya? Oh, good. Ya, jadi periksa kehamilan itu kalau bisa tiap bulan. Paling sedikit itu 6 kali sekarang. Kalau dulu 4 kali dulu. Sekarang naik lagi menjadi 6 kali. Ada di buku itu. Coba bacain kita dulu. Ya, coba bacain kita Ibu. Mahkamah? Iya. Siapa? Saya panggil Anda, Bu. Bu Kama, ayo bacain kita dulu pemeriksaan kehamilan itu. Dari dokter atau bilang tidak terlambat 6 bulan. Bisa kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan 3. Ya, ingat tuh trimester 1 umur berapa bulan? 1 bulan sampai 3 bulan. Trimester ketiga umur 7 bulan sampai 9 bulan. Nah itu dia ya. Jadi segera periksakan diri ketika jika sudah terlambat bulan ya. Jika terlambat datang bulan kan tadi tuh misalnya mennya biasanya tanggal 5. Di bulan berikutnya tanggal 10 ternyata kita tidak men atau tanggal 15 cepat meriksa ya. Kalau posyandu belum ada boleh datang ke puskesmas atau kalau mau jaga mau nunggu posyandu juga bisa ada ya. Nah, pemeriksaan yang 6 kali itu sekarang tidak hanya cukup oleh bidan, sekarang juga pemeriksaan dokter tuh wajib. Di sini ada catatan dokter, ada tempatnya dokter yang meriksa itu. Ada tempatnya ditulis di sini. Ada ringkasan pelayanan dokter. Jadi khusus untuk catatan dokter tuh ada di sini. Jadi diperiksa itu. Nanti dokter yang akan menentukan bahwa EP ini hamilnya normal. Sehingga kalau hamil normal cukup bisa meriksa di posyandu ataupun di puskesmas ya. Tetapi nanti ada keadaan-keadaan tertentu setelah pemeriksaan dokter yang nanti ditentukan oleh dokter. Oh ini dok, ini harus kontrol dulu ke spesialis ya. Jadi ada itu ya. Kemudian untuk diketahui ibu-ibu sekarang di puskesmas kita sudah punya USG ya. USG ibu-ibu nanti usahakan periksa USG juga sama dengan ini 2 kali paling enggak selama hamil ya. Nah, begitu hamil awal bulan dan hamil trimester ketiga. Nah, jadi USG itu bukan hanya melihat laki perempuan ibu. Jadi USG itu tidak memeriksa kelamin saja. Yang paling penting diperiksa nanti kondisi anak ibu ya. Jadi posisi apalagi di trimester ketiga itu nanti di sana posisi anaknya bagaimana. Karena kalau dia sudah bagus posisinya kan udah aman sudah gitu insyaallah ya. Nah jadi untuk pemeriksaan yang 6 kali ada di situ, 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, 3 kali pada trimester ketiga. Nah, ini artinya pada trimester ketiga itu berarti 3 bulan lah setiap. Ini paling sedikit ini ya, paling sedikit. Tapi yang bagus setiap bulan. Cuma nanti datang ke puskesmasnya yang 2 kali, ya. Kalau yang lain-lain di posyandu aja nggak apa-apa. Ya. Nah kemudian coba baca selanjutnya ini. Ibu Rusmiati bacakan kita pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan. berat badan dan Ibu kader,
Ibu Kader ini ilmunya, sedang ilmunya, ayo ikut di sini. Ayo Ibu Kader naik. Ayo ikut di sini. Sedang ilmunya sedikit. Ya, biar bisa berajar. Biasanya Bu Kader kedua. Udah bisa ikut. Bangga doang acaranya dublian. Kursi perbaik nih. Yang lain ikut membaca ya. Mungkin di rumah tidak pernah membaca, biar di sini membaca. Ya. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin DJJ untuk melihat kelainan letak janin atau masalah lain. Terus yang ke-6, 10 pemeriksaan ibu hamil. Yaitu status imunisasi penanganan kasus apabila ditemukan masalah segera ditangani atau dirujuk. 10 bicara atau Konseling. melakukan pemeriksaan kehamilan. Saya ya. Jadi itu dia ibu hamil, ibu kader juga. Jadi ibu-ibu hamil itu ketika diperiksa itu ada 10 yang harus diperiksa, ya. Ada 10 yang ada di buku KIA. Nanti bisa juga buku kader buka-buka buku KIA-nya di halaman 16. Yang pertama tinggi badan dan berat badan, ya. Jadi ibu harus di pesanduara berdua timbangan Ada. ya. Oke, alhamdulillah. Jadi wajib itu kalau tinggi badan itu sekali aja kita ukur. Nah, berat badan itu yang tiap bulan, ya. Tiap bulan diukur. Karena di sana bisa ditentukan status gizi ibu, ya. Jadi tujuannya. Kemudian yang kedua berat. Nah, ini. Jadi berat badan seperti yang saya bilang tadi, berat badan ibu hamil itu harus naik tiap bulan. Sehingga nanti minimal selama dia akhir kehamilan itu minimal 9 kilo yang naik, atau setiap 1 ini ada ya, setiap 1 kilo Setiap sebulan tuh 1 kilo. Ya. Kemudian berikutnya tekanan darah. Nah, wah ukurnya ke tensin tuh ibu bidan. Tekanan darah ibu ya. Setiap kali diperiksa. Dan itu usahakan tekanan darah itu ibu-ibu menara, ibu-ibu bidan tidak mendengar, jangan tidak didengar. Nah, ibu-ibu bidan didengar, saya harus pakai stetoskop. Kalau ibu-ibu hamil harus pakai stetoskop. Jadi harus didengar caranya, karena nanti tekanan darah itu ada 2 macam yang diperiksa, yang di atas, tekanan darah di bagian atas dan tekanan darah bagian bawah. Nah, justru yang paling menentukan orang normal tekanan darah itu di ukuran di bawah itu. Nah, itu kalau tidak didengar, kalau tidak mendengar, tidak pakai mendengar, tidak tahu kita. Jadi dia harus diperiksa pakai yang didengar tuh. Muna raba-raba ngende ya, bagus nama hasilnya. Ini pasti lah. Ya. Nah, itu tekanan darah ibu-ibu, tekanan darah yang normal tidak, siapa yang tahu? 120 mungkin. 120. Tekanan darah normal itu 110, 120 ya, per 70 per 80 ya. Pernya itu per 70 per 80. Kalau dia, alhamdulillah datang dia. Iya dah. Wah, mulai kita deh, ya. Didengerin aja. Kalau dia tekanan darahnya 100 ke bawah itu sudah rendah sudah ya. Pretesnya Bu. Paling enggak beda ya. Jadi usahakan mudah bau, nah pengidam pun ya, tapi biasanya kalau orang hidang biasanya drop
turun dia tekanan darahnya. Kalau ada misalnya ibu-ibu hamil yang ngidam itu bisa dapat tensi 110 atau 120, biasanya ngidam. Nah, itu ulah mudah. Nah, tapi yang bikin mual pusing itu biasanya yang tensinya 100 ke bawah. Apalagi 90 tensinya aja lemah, sudah mual aja. Ya. Kemudian batas atasnya itu 120 dulu. Kalau dia 130 itu harus hati-hati sudah kita. Ya. Jadi untuk tekanan darah ini ada penyakit-penyakit yang bisa kita tentukan, yang bisa kita lihat dari tekanan darah yang tinggi. Nanti besok pelajaran berikutnya akan ada nanti itu ya. Jadi kenapa tekanan darah diperiksa besok di apa namanya hari besok mungkin ada resiko pada ibu hamil, ada namanya keracunan kehamilan, itu yang kita lihat nanti itu ya. Yang penting ibu tahu dulu bahwa yang harus diperiksa itu ini ya, tujuannya ini. Kemudian yang ketiga nilai status gizi dengan cara mengukur lila ya. Ini diukur lilanya normalnya berapa? Ukur lengan ini berapa normalnya? Ya betul. Ya nanti dia itu ada di buku ya. Jadi 22,5. lingkar lengan atas untuk melihat status gizi itu normalnya itu 23,5 ya. Kalau dia kurang berarti itu Kek. kalau kek biasanya itu dapat dia nanti penyulit paling enggak dia di apa namanya dikasih penjelasan khusus atau kadang juga ada dapat paket-paket makanan dari gizi ya. Dari puskesmas, dari desa juga. Dari desa juga ada ya. Jadi supaya diusahakan ibu-ibu sehat hamilnya dulu maksudnya ya, supaya sehat hamilnya. Nah, sehingga nanti seperti tadi yang awal kita bilang tujuan kita itu supaya nanti anak yang dilahirkan itu yang sehat dan berkualitas, yang cerdas nantinya ke depan. Itu maksudnya pemerintah. Itu juga maksudnya dikasih buku KIA. Cuman sekarang nih buku KIA ini sudah dari atasnya udah nggak ada, jadi diusahakan disuruh kita mutu dari desa. Sudah dimasuk, sudah di APBDes kan. Nanti bisa aja apa namanya yang kita lihat di Shopee itu murah-murah ya kan? Padahal ini katanya pemerintah itu 60 dia dibeli ini sama pemerintah. Sana. Iya. Dapat 15 di Shopee itu sama pajaknya. No. Ya kita mudah-mudahan nanti biar kita nggak kebingungan. Itu ibu ya. Selanjutnya ibu-ibu ukur yang keempat itu ukur tinggi punduk uteri. Punduk uteri itu besarnya rahim. Rahim itu ibu-ibu kalau kita hamil dia akan berkembang, akan membesar sesuai dengan umur kehamilan ya. Kalau orang tidak hamil, yang hamil palsu itu yang saya bilang tadi itu yang kepingin hamil dia nggak men, tapi ternyata perutnya nggak berkembang, kempes doang perutnya lagu parah dong dia sekian. Duit ibu anakku mana ada, ini pasien saya 23 dulu di pengalaman. Duit anakku ternyata kita cek ususnya yang berdenyut, kira anaknya duit. Nah itu kalau dilihat rahimnya tidak berkembang, jadi tidak ada pembesaran perutnya ya. Dia pembesaran perutnya akan berkembang sesuai dengan umur kehamilan. Okay. Selanjutnya ibu-ibu yang kelima tentukan persentase janin dan jantung janin ya. Jadi yang kelima itu maksudnya kita periksa posisi bayi bagus apa enggak. Ini bagus apa Kim? Apa di bawah yang bagus? Apa tujuan lahir yang bagus? Kepala ya. Jadi yang bagus itu kepala yang lahir duluan ya. Karena apa namanya itu yang tidak berisiko. Kalau dia sungsang risiko di bayinya kadang sulit lahir, itu badan ya bayi. Kalau dia sudah keluar, ada anggota badan yang keluar dari kemaluan pas saat lahir, lebih dari 8 menit nggak lahir, badannya mati sudah. Makanya harus cepat. Itu makanya sekarang kalau dia sungsang nggak dikasih kita nolong di puskesmas. Walaupun dia lahir normal harus dia di rumah sakit. Walaupun lahir normal. Kecuali terpaksa sudah kedung jadi wah sudah terlanjur keluar. Tapi kalau dia harus di sana karena apa? Karena pemerintah tidak mau bayi-bayi kita itu mati.
Jadi tujuan kita juga berkelas ini ibu, tujuan yang paling diharapkan itu adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Ibu itu adalah ibu yang sedang hamil, bersalin dan nifas, itu kematian ibu. Kemudian kematian bayi itu bayi yang baru sejak bayi dalam perut lahir sampai umur 5 tahun. Kematian bayi dan anak. Jadi itu tujuannya. Jadi pemerintah inginnya anak-anak itu sehat-sehat semua, ibunya sehat. Itu makanya kita disuruh, ayo adakan kelas di sana, bagikan buku KIA. Ya. Jadi kami doang semangat, mudah-mudahan itu juga ikut semangat. Pemerintah semangat. Ya. Itu ibu-ibu kemudian apa tadi menentukan posisi janin, kemudian di denyut jantung janin. Denyut jantung janin itu untuk menentukan bayinya hidup atau sehat, hidup atau mati, kemudian sehat apa enggak ya. Nanti ada ukuran-ukuran denyut jantung yang menunjukkan bahwa dia itu sehat bayinya. Ada yang menunjukkan bayinya tidak sehat, ada apa namanya fetal distress namanya, jadi stres janin di dalam. Nah itu kalau dia lama-lama itu dia meninggal bayinya, yang kira mati dalam tiang. Nah itu biasanya ditandai oleh kurangnya gerakan janin. Kurangnya gerakan janin. Nanti kita belajar berikutnya bagaimana cara menghitung gerakan janin, nanti kita belajar berikutnya. Selanjutnya mana cara kita menjaga ibu hamil sehat dan janin sehat? Ya, ayo nanti kita pendapat dulu. Bagaimana cara apa judulnya nih? Menjaga ibu hamil sehat dan janin sehat cerdas. Nah, bagaimana caranya? Coba. Bagaimana caranya? Itu tadi apa? Makan istirahat yang cukup, makan yang bergizi, istirahat cukup, tidak stres. Terus apa lagi? Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Oke. Kebersihan pangkal kesehatan. Bagus ya. Jadi ya jadi itu bagaimana cara kita menjaga agar ibu hamil sehat dan janin sehat ya. Sehingga janin yang dilahirkan itu sehat, selamat dan cerdas. Tidak hanya lahir ibu-ibu ya. Jadi sok lahir-lahir ya, tidak mau pemerintah ini. Dan kita tidak mau yang itu. Jadi janin itu lahir selamat, sehat, nangis gitu. Begitu lahir itu tanda bayi baru lahir sakit, itu sehat tuh. Begitu udah lahir, wah langsung teriak. Kita ingin yang begitu. Tidak ingin yang payah ule-ule dulu, payah tuh macam-macam. Jadi maunya langsung gitu ya. Nah, seperti itu. Nah sekarang bagaimana upaya-upaya kita supaya seperti itu? Ini ada di sini. Yang pertama tadi ya pola makannya. Jadi makannya harus diperhatikan ibu-ibu. Jadi kalau kita makan itu usahakan, kalau orang gizi katanya berapa bintang itu ya? Tidak. Saya nggak ngerti, 3 bintang ya? Tidak. Kalau saya ilmu yang dulu itu ya di sana ada 3 ya sama sih 3 bintang tuh mungkin itu maksudnya ya. Jadi kalau kita makan itu pertama ada zat, ada karbohidrat itu sebagai tenaga. Nah sekarang apa itu sebagai tenaga itu? Ada nasi ya. Jadi yang sumber tenaga itu nasi, jagung, apa kalau kita kan nasi ya. Kalau orang-orang luar sana ada yang makan pokoknya jagung. Jadi makanan pokok itu lagi. Ada yang makanan pokoknya sagu apa segala macam. Kalau kita nasi ya. Jadi kalau kita makan misalkan ada nasinya. Kemudian yang kedua ada lauknya, sumber protein ya. Protein itu ibu-ibu, protein itu sebagai zat pembangun. Jadi dia yang pembangun itu menumbuhkan gitu ya. Jadi membuat sel-sel, supaya bayi itu berkembangnya bagus, kemudian kecerdasannya juga bagus ya. Nah itu dia butuh protein namanya. Nah sekarang sumber dari protein itu apa? Sumber protein itu ada 2, ada protein hewani, ada protein nabati. Nah hewani itu yang dari hewan-hewan,
Misalnya apa sih mana hewan? Ikan. Terus apa lagi? Daging. Apa lagi? Terus apa lagi? Oh, ini ada nih. Saya suka sindur. Ada nih sebelah sini nih. Ya ini dia betul. Hindang. Makanan sehari-hari. Nah ini ada di halaman berikutnya ya. Iya. Jadi satu yang di atas itu nasi, makanan pokoknya ya. Kemudian protein hewani seperti ikan, telur, ayam, bebek, lagi Protein nabati. puyuh kan. Sekarang ini usah lihat puyuh. Puyuh baik. Pokoknya yang dari hewan-hewan itu protein hewani. Semua yang berasal dari hewan. Berasal dari Makanan yang berasal dari hewan. lantuk. Apa lantuk ke bahasa Inggris? Mau bahasa Inggris? Lantuk lauk. Jangan. Ya jangan yang berasal dari hewan. Sudah Jangan dia dimakan. protein hewani, jangan dimakan. Kemudian ada juga protein nabati. Nabati itu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Seperti tahu, tempe, kacang, kacang panjang, kacang hijau, antap, botor, muser-musernya. Musernya ini bukan sayurnya, Acis, musernya. iya. Beras ya. Beras antap, beras kedelai, beras apa itu. Nah, itu sumber protein Arcis. hewani, nabati. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau yang ketiga itu protein. Vitamin ini sumber makanan yang ketiga itu vitamin. Vitamin itu sumbernya dari sayuran dan buah-buahan. Nah, sayuran dan buah-buahan. Sayuran itu ibu harus Kates. variasikan ya. Jadi apa-apa sayur, coba apa-apa sayur yang bisa kita makan. Banyak terus. Kelor. Angka roda, botol roda, apa enggak? Wortel, buncis soda, pokoknya yang Semua sayur yang bisa dimakan. bukan keras-kerasnya ya. Kelor bagus sekali. Jangan lewatkan kelor. Banyak yang Saya makan bunga kelor. puring itu dimakan juga jadi Kaya sayur. sekali dia dengan gizi. Mau cari apa di kelor itu ada. Misalnya mau cari vitamin C, di kelor paling tinggi daripada sumber yang dulu kita kenal kayak jeruk, kayak apa itu ya. Sumber vitamin C ternyata di kelor lebih tinggi. Sumber vitamin E yang buat kulit ternyata di kelor dia paling tinggi. Tambah darahnya di kelor dia paling tinggi. Tapi paling murah kelor. Nah, jadi silakan lebih banyak. Mungkin beberapa itu wajib kan makan kelor ya. Saya tidak makan kelor, teman ke. Baik itu deh, masya Allah. Ya tak demen tulung bayam. Dan seperti terasi doang, bareng colet ikan di sana, colet tahu, mau seperti terasi doang aja burung gizinya nanti. Ya itu ya. Jadi maksudnya begini ibu. Jadi setiap kali kita makan itu usahakan ada 3 unsur itu. Unsur nasi, kemudian unsur jangan itu protein hewani nabati tadi itu. Jadi gandeng dia ibu-ibu. Gandeng dia ya. Jadi misalnya telur langsung Harus ada sayurnya. Tahu. Itu dia, atau tempe, atau kacang goreng, atau tempe goreng, antap goreng, beras antap goreng, ya. Jadi dia apa namanya digandeng dia ya. Kemudian harus ada sayurnya. Nah kalau misalnya bau misalnya untuk dikenal lalu terperiak misalnya. Beras antap nih, kelape Masukkan ke kelor. kangkung, atau tamaan kelor, atau tamaan sayur yang lain. Nah itu sudah masuk, ada nasi, ada protein sudah itu. Nah bare apalagi terumbu bare ada empat lantuknya kan pak ikan laut misalnya, atau ikan kolam misalnya. Nah ya itu usahakan makan seperti itu. Nah, nanti kalau ada punti P ya bagus, tambah dia dengan itu, atau gedang P atau buah yang lain silakan. Lalu yang penting dia sudah ada sayur, tidak wajib sih ini buah ini. Tapi kalau ada juga alangkah bagusnya. Jadi yang penting 3 unsur itu ya, ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin. Karena vitamin itu dia
tugasnya vitamin di dalam tubuh tuh dia mengatur makanan yang kita makan tadi itu sebagai zat pengatur. Kalau misalnya kayak pengatur lalu lintas gitu. Jadi misalnya udah kita makan apa ini lalu narak vitamin, narak sayur, ya narak buah, ya narak tuh ngatur di dalam kacau jadi. Jadi kalau ada sayur itu dia nanti mengatur, oh ini kesini, ini kesini, kesini. Jadi dia yang ngatur. Ya. Ngerti dulu. Ya ini ada minyak lemak juga perlu diminum ya, kita pakai goreng itu kan minyak. Nanti untuk gula ini dihindari ibu selama hamil. Ayo apa ke ya terganggu mentepetian no. Nah ini ada ya di halaman 18 sebelah kiri itu. Coba bacain kita. Bu Zohra, bacain kita yang ini yang harus dihindari. Yang harus dihindari itu selama hamil, satu berat, dua tidur terlentang, dua untuk menghindari kekurangan oksigen pada janin, tiga merokok atau terpapar asap rokok, minum minuman soda, beralkohol dan jamu, stres berlebihan, ibu hamil minum obat tanpa dokter. Ya, itu dia ibu. Di halaman 18 apa yang harus dihindari selama hamil. Yang pertama kerja berat. Yang mana namanya kerja berat? Simberan kerja berat. Yang kerja Ngangkat yang kentong. melelahkan. Yang mengangkat berat juga, yang berat-berat juga jangan. Kemudian kerja yang sampai lelah. Silakan ibu kerja, tapi kalau sudah lelah istirahat. Tidak cemil ngangkat geres, kargo apa. Silakan mungkin rutinitas dapur biasa ya, nyuci, masak mungkin. Nah kalau kita hamil mungkin nanti posisi, kalaupun ibu nyuci mungkin posisinya diperhatikan kadu sentau apa nih tokolan apa sana lampak pas imal tokolan jadi ya bisa sampai sentau ya bahasa Pelangkan. sambil duduk sambil ngosong sambil tegak Pelangkan. Pelangkan. iya nembungkuk lo ya nagatono sangin ya jadi usahakan santai sekali ya gini-gini sudah santai-santai misalnya pokoknya cari posisi yang tidak membungkuk ya, cari posisi yang tidak sampai bungkuk, jadi posisi yang tegak itu supaya dia kena girang sakit-sakit kempe, kadang juga arak girang parah sakit-sakit, ya parah, ya Tiana parah, anaknya keselit, padahal anak itu tidak akan keselit ibu. Dia di dalam itu dia berenang di dalam air, anaknya keselit, hanya saja urat-uratnya yang nggak suka salah-salah posisi. Nah, itu kadang salah cara bangun, salah cara duduk, gitu. Jadi muntah urat itu apa cara tidur kadang. Jadi muntah tidur itu ibu tidak langsung kepedak netu walaupun hamil muda. Miring dulu, setelah miring baru terlentang, baru pengkelap. Jadi begitu juga kalau mau bangun, tidak kejakan pengkelap langsung urat itu deh yang bikin sakit ini. Jadi kalau mau bangun miring dulu, baru urat adeng-adeng ya. Coba praktik dulu miring tidak, ya miring dulu praktik. Ya, nah kelap terus. Nah itu caranya kalau mau tidur. Nah sekarang mau bangun. Silakan ibu hamil bangun. Miring dulu mau bangun. Nah gitu caranya ya. Jadi tidak langsung urat-urat penggaknya nyuruh sakit nggak tentu. Para anak keselit, nggak ada anak keselit. Tapi bisa sih kita orang itu sedikit itu kita bekerja. Kemudian merokok jadi narak. Oh bagian sakren yang nggak merokok. Narak itu kan? Ya narak itu. Kemudian mengkonsumsi minuman yang mengandung soda. Ai kita menlalong inang Sprite no atau Fanta no. Itu dia ya. Sprite
Sprite, Fanta, apalagi kalau yang beralkohol lagi. Yang minuman keras itu kalau hamil udah, kalau misalnya kita demen, misalnya kita ngidam mulai lalu tenginam Fanta misalnya, atau mulai tenginam Sprite, ya penyicip-nyicip tadi ya dia dong kadung minum ya, itu sih maksudnya ya. Kemudian tidur terlentang lebih dari 10 menit pada hamil tua. Yang mana namanya hamil tua? 8-9 bulan, 8-9. Ini sampai akhir bulan ya. Nah itu pada hamil tua itu usahakan ibu ya kelak monek lalu. Karena apa? Kalau kelak monek lalu nanti bayi sesat di dalam. Karena kalau kita kelak itu bayi itu akan menekan ada pembuluh darah di bagian punggung kita ini. Jadi ini punggung kita di sini ada pembuluh darah di dalam besar itu arteri. Aorta besar. Nah, nanti ditekan sama anak, akhirnya pembuluh darah nggak bisa jalan, darah itu nggak bisa jalan, itu yang bikin anak sesak. Nah itu kalau udah sesak di dalam fetal distress namanya, itu yang bikin bayi suka meninggal. Dan kita juga akan sesak sih, memang nggak enak. Kita kawan dah kita memang kita akan merasa berat kalau tidur. Kemudian yang kelima, mengkonsumsi obat tanpa resep dokter apabila ada keluhan. Jadi maksudnya gitu ibu hamil mun piara idap-idap Orok. kanggo beli yang sepe obat, yang diri obat yo. Jadi silahkan lebih rapat puskesmas atau dokter itu maksudnya ya. Jadi tidak Injak dia luna. ini belum kita bahas tadi perawatan sehari-hari ibu hamil ini ya. Coba bacakan kita. Bacakan kita perawatan sehari-hari ibu hamil. Proporsional. Tablet tambah darah 1 tablet setiap hari selama kehamilan. 2. Istirahat cukup. Tidur malam sedikit. 6 sampai 7 jam. Siang hari usahakan tidur atau berbaring dengan 1 sampai 2 jam. 3. Menjaga kebersihan tubuh. Mandi dan berpergian 2 kali sehari. Keramas, cuci rambut 2 hari sekali. Jaga kebersihan payudara dan daerah penapasan. Ganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari. Periksa gigi. 4. Bersama suami lakukan komunikasi dan bicara, sering berbicara. Lakukan sentuhan pada tubuh. 5. Selama hamil boleh dilakukan selama kehamilan singkat. Itu ibu ya. Jadi perawatan sehari-hari ibu hamil itu diantaranya 1, makan beragam makanan secara proporsional. Jadi proporsional maksudnya secara cukup sesuai dengan kebutuhan kita ya. Syarat dengan siloan kita bertelurkan, dengan kesediaan. Hanya saja ditambah lagi 1 porsi mungkin. Yang biasanya setengah piring mungkin menjadi 1 piring. Kemudian bau seketika itu garis mendak ke rombongan ya. Karena apa? Karena kan ada yang harus kita kasih makan di dalam. Ya, ada anaknya. Kemudian jenis makanan ya sama yang tadi yang sudah kita jelaskan. Ya. Kemudian minum TTD. TTD itu adalah tablet tambah darah 1 tablet setiap hari selama kehamilan. Wah, itu pada nginam mau doang itu ke? Jangan takut minum ibu-ibu ya. Walaupun ibu tekanan darahnya tinggi, ibu tidak boleh tidak minum tambah darah. Karena lain jalurnya itu. Kalau tambah darah ini ibu-ibu jalurnya dia ke HB, hemoglobin, sel darah merah.
si periksa pin BGMA laboratorium. Itu jalurnya kalau tambah darah itu. Kalau HbNP kurang dari 11 anemi nanti malah ya kami nilai juga dengan selong setoang. Ya kami demen nih selong burung pertama lelah tas silalu, yang kedua ya mau tene kayak baru terus terang aja. Jadi Ibu Ebe punya BPJS ya, kami dibayar oleh pemerintah itu 750 satu kali melahirkan. Kenapa kami demen ngirim? Ya kami demen bayar. Kamu dokter doang belum kenapa? Belum ngirim itu drama. Aku bilang seperti itu karena nanti kalau kita paksa lahir di sini terus resiko nggak ilang kami dapat musibah dari atas. Kenapa? Di audit, di sidang di sana. Kenapa berani menolong begini? Kenapa begini? Setelah kami pikir menara dengan mati, kenapa menara dengan buang mati? Mudah-mudahan tahun ini tidak ada, sekarang kita tidak ada ini. Sudah bulan Oktober ini mudah-mudahan dia tidak terjadi. Nah jadi itu ibu tidak peparan kami demen ngirim kita ya kami demen. Punya TNN maunya bagian di dana setiap kali dia nolong dibayar oleh pemerintah pelanggan BPJS. Mau nyampe ke BPJS ya BP bayar kami kan, betul kan? Kan ibu-ibu yang bayar kalau nggak punya BPJS kan? Iya jadi maksud kita jangan bilang kami itu teman-teman ngerujuk ya kami demen. Betul ya? Jadi itu dia tadi tambah darah itu supaya walaupun tensinya tinggi, ibu-ibu wajib minum tambah darah karena jalurnya tidak ke tensi. Kalau tensi lain jalurnya, ya lain jalurnya kalau ke tensi. Banyak juga orang karena dia tekanan darahnya tinggi, dia tidak berhasil minum tambah darah, akhirnya dia anemis. Semakin kan lalu piringnya berjauh. Mesti memang anemis itu artinya kurang darah nih. Darahnya resiwa, padahal tensinya tinggi. Jadi tidak ada hubungannya. Silakan ibu-ibu minum tambah darah nih. Dari nara keluarga sekitar atas darahnya dia banding minum tambah darah itu salah itu. Silakan minum dah karena lain jalur. Kalau tekanan darah itu jalurnya ke garam, kurangi garam tak kurangi atas darah. Bukan tambah darah. Tambah darah ini maksudnya menambah sel darah merah, bukan tekanannya menambah. Ya, ya, jadi kenapa ini harus saya tekankan? Soalnya gue pendapat nih ibu-ibu. Ya atas darahku ya aku bani ini dia gimana badak si bidang tetap deh nebani. Justru lebih bahaya lagi itu nanti. Kita cek malik kedua nanti ternyata turun dia nya HP-nya. Selesai sebinang. Manggirannya ya kami nilai rujuk EP katene-tene itu lahir beka. Betul ya. Kemudian yang kedua istirahat yang cukup ibu-ibu. Jadi tidur malam itu usahakan 6 sampai 7 jam. Jadi kurangin dulu HP TikTok ya. Kalau hamil lebih baik ibu banyak-banyak zikir-zikir. Kalau sebelum tidur itu ya ada zikir-zikirnya, baca-baca Al-Qur'annya itu bagus itu buat anak. Ya, juga itu. Jadi kurangi dulu dah HP-nya. Kurangi dikit. Ya boleh sih, tapi jangan dibanyak-banyak. Jangan sampai mengganggu tidurnya, ya. Tidur Boleh siang, untuk resep usahakan masakan. tidur siang juga, jangan sampai nggak tidur siang. Kemudian menjaga kebersihan diri, cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air bersih. Ya, jadi usahakan sering-sering cuci tangan sebelum makan, cuci tangan, ya. Kalau sudah megang-megang yang kotor, cuci tangan. Kemudian mandi dan gosok gigi 2 kali sehari, ya jelas ini ya. Kemudian keramas 2 hari sekali, sampo. Jaga kebersihan payudara dan daerah kemaluan dan indikator. Daerah kemaluan silahkan tetap disabun, digunting bulu-bulunya itu. Gunting ya. Pahala dapat TP, manfaatnya dapat TP. Ya, karena itu memang petunjuk Rasulullah, kita harus gunting. Kalau kemaluan itu kita gunting ibu, kita pendekkan. Kalau dia itu dicabut, itu petunjuk Rasulullah dicabut. Ternyata dengan cabutan itu dia ada hubungannya ke saraf-saraf, jadi bagus dia. Gitu ya. Cuma saya nggak hafal hadisnya, nggak hafal bunyi hadisnya, tapi kita disuruh seperti itu. Kemudian untuk payudara, ibu-ibu bersihkan juga payudaranya.
tetap dia bersih. Kalau dia misalnya kadang di air kalau sudah kan air susu itu kadang dia keluar kadang 4 bulan udah mulai keluar ya. Nah kadang kalau sudah umur 7 bulan itu udah banyak yang keluar sehingga nanti akan dekat itu bintil bedak penuh deh. Nah itu kalau sudah mulai 7 bulan silakan bersihkan rutin ya. Jadi pakai kapas sama minyak kelapa itu, kapas minyak kelapa ini puting susu gini kan dia nanti kering ya gandung kotoran itu yang hitam-hitam itu ya, bersihkan gini. Kemudian sama ini yang mana gambar tadi yang ini lingkaran hitam. Jadi ini. Nah ini putingnya sama daerah ini yang coklat ini. Ya coklat itu juga dibersihkan pakai minyak aja. Kalau bisa nggak usah disabun yang itu. Supaya nanti begitu saatnya menyusui pas melahirkan supaya dia tidak keras. Jadi dia tetap lemas nanti. Ya, supaya dia lemas supaya dia enggak kan ada yang suka luka itu ya kalau menyusui. Nah itu karena dia keras. Nah mulai 7 bulan mulai sudah dibersihkan itu rutin. Kalau 7 bulan mungkin bisa lah 2-3 kali seminggu. Nah kalau dia udah 9 bulan tiap kali selesai mandi, karena nanti selesai mandi dia akan lengket nanti bekas sabun itu yang bikin keras. Nah selesai mandi silakan dibersihkan pakai minyak kelapa ya, minyak kelapa bersihkan sampai ini kan lemas dia terus tetap dibersihkan ya supaya nanti pas menyusui bentur enak. Kemudian selanjutnya ganti pakaian dalam setiap hari kayak tadi udah bilang. Kemudian periksa gigi. Nah ini yang jarang ini periksa gigi. Jadi setiap ibu hamil sebisanya periksa gigi mana-mana sekali ya. Kenapa ibu-ibu orang-orang hamil itu dia rawan bolong giginya? Kenapa? Karena ini, apalagi kalau kurang asupan makanan kita yang mengandung kalsium. Ada makanan kalsium namanya, kalsium itu fungsinya dia membentuk tulang-tulang. Nah, kalau dia kurang makanan kita yang mengandung kalsium yang untuk membentuk tulang-tulang itu, membentuk tulang-tulang bayi itu, dia digerogoti, bagian kita digerogoti, tulang kita, gigi kita digerogoti. Sehingga banyak orang yang tipis giginya sehingga cepat bolong ya, cepat bolong. Nah nanti kalau sumber kalsium itu Bu bisa teri ikan teri itu sumber kalsiumnya. Jadi usahakan diperiksa giginya. Saya aja bila hari hamil pertama banyak bolong gigi saya. Insyaallah. Nah itu artinya kan tidak menutup kemungkinan yang lain juga bisa seperti itu. Saya sampai 4 bolong. Jadi nanti kalau ibu-ibu ke puskesmas misalnya kalau dianjurkan untuk ke gigi jangan ibu menolak ya, silakan periksa gigi di sana, dilihat ada enggak, kalau ada biar ditempel gitu loh, karena kalau enggak ditempel akan sakit ya laut. Nah gigi itu kalau sudah satu yang sakit kiranya kena sih lain, pelabunya kena. Jadi begitu ketemu satu atau masih kecil dirawat, jadi tidak akan merembet kemana-mana supaya EP sehat ya. Kemudian yang keempat, bersama suami lakukan stimulasi janin dengan cara sering berbicara dengan janin dan sering lakukan sentuhan pada perut ibu. Jadi elus-elus perut ibunya, suaminya suruh suaminya baca ini baru dia ini ya baca nih. Jadi elus-elus. Nah EP juga baca Al-Quran. Ya. Kalau orang-orang Barat nyuruh kita setel musik, tapi kan udah kalau mereka nggak kenal Al-Quran ya udah kita baca Al-Quran saja, sering banyak ngaji ya. Kemudian suaminya nanti ajak ngomong anaknya, katanya ada nih sampai dalam tuh ada, bisa dia kontak sampai dalam. Sering ajak ngomong, sering mengelus-elus perut istrinya.
Kemudian hubungan suami istri yang kelima, silakan ibu-ibu hamil boleh ya, boleh berhubungan suami istri, jangan nggak dikasih. Ada juga ketika dihamil neben semama. Nah, sementara kita tahu laki-laki itu tidak akan tahan 1 kali seminggu aja nggak tahan. Jadi kita timaya milik kesina no, apa bengok ya, ya lalu kita jeteng. Laki-laki berdosa itu. Iya, berdosa itu tambahan idana. Bapak berdosa. Terus nanti sebulan-bulan deh ingin beng semama gara-gara dia hamil. Nah, jangan ibu ya, silakan kasih dia bapak-bapak itu. Jangan sampai nanti gara-gara kita hamil dia nyari di luar karena kita tidak kasih, karena ditahan dengan bahan lain sama kita. Kalau kita perempuan jangan tahan. Tapi kalau laki itu rata-rata nggak tahan, paling nggak sekali seminggu, 2 kali seminggu sih normal. 2 kali seminggu normalnya, lalu sekali seminggu kasih. Jangan sampai ngasih kasih. Tinggal sekarang atur posisi ibu. Kalau kita hamil muda ya masih boleh dan balas ya. Nah, kalau kita sudah hamil tua ya posisi miring sih dipakai. Jadi silakan diatur posisinya, tidak melarang. Apalagi kalau sudah akhir kehamilan ibu, pun pewah tambah siwak bulan, enggak takut berhubungan. Justru itu nanti mempercepat proses. Itu ya di akhir kehamilan jangan takut. Kalau sudah waya-wayanya sudah tunggu-tunggu minggu, lah bila perlu bilang jelok dengan yuk tentu benar.